She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Menda Pratama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jurnal 04, yaitu metode searching dan sorting. Nah, di sini kita diberikan sebuah studi kasus. Nah, studi kasus di sini ada seorang pembisnis atau pengusaha yang bernama Bu Ria. Nah, beliau ini memiliki usaha warung kelontong dan beliau juga berjualan barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti kopi, teh, sabun, dan juga yang lainnya. Nah, walaupun bentuknya itu sederhana seperti warung, tapi Bu Ria ini sudah menerapkan sistem komputerisasi ya. Jadi apapun di sini itu sudah serba digital ya, namanya juga sudah kita hidup di era digital. Nah, di sini dimana setiap item pada warungnya itu menyimpan datanya dalam sebuah database. Namun pada nyatanya sistem ini tidak dilengkapi dengan fitur pencarian pada saat pertama kali dibuat, sehingga hal ini mempersulit Bu Ria saat ingin mencari suatu barang untuk item tertentu dengan kode tertentu ya. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat sebuah program, membuat fitur pencarian berdasarkan kode barang bagi warung Bu Ria. Kemudian database barang ini tidak perlu dibuat, hanya diganti dengan menyimpan data barang ke dalam si array list. Nah, kemudian data yang perlu disimpan adalah kode barang, nama barang, jenis barang, dan juga stok barang. Nah, pencarian ini dilakukan dengan menggunakan keyword kode barang. Jadi hasil dari pencarian itu yang muncul adalah nama dan juga jenis si barang. Contoh masukan di sini adalah kodenya A010. Kemudian contoh keluaran atau outputnya itu akan menghasilkan nama barang, kemudian ada jenis barang ya, seperti yang diminta dari hasil pencarian. Saat kita memasukkan keyword kode barang ini, dia akan memunculkan nama dan juga jenis barang. Nah, ini adalah nama barangnya, kemudian ini adalah jenis si barangnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mengimplementasikannya dalam bentuk program setelah yang satu ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan studi kasus yang mengenai warung kelontong Bu Ria dalam bentuk program. Seperti biasa, di sini saya menggunakan package sebagai nama example, kemudian saya deklarasikan si import menggunakan java.util.arraylist karena kita di sini berhubungan yang namanya array. Kemudian di sini saya menggunakan public class sebagai nama barang, kemudian kita implement. Nah, si implement kemudian karena kita akan mengimplementasikan si comparable. Nah, comparable itu apa sih? Nah, dia itu adalah salah satu interface di kelas library Java, atau bisa dikatakan sebagai kelas natural ordering, karena dia memungkinkan objek dapat diurutkan secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan si atribut. Nah, di sini ada atribut kode barang, nama barang, jenis barang, jumlah barang, menggunakan class modifier private, karena private ini hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, dari dalam kelas si barang itu sendiri, dan hanya diberikan kepada member kelas. Nah, di sini saya generate yang namanya constructor. Nah, constructor itu kenapa kita menggunakan constructor? Karena constructor merupakan metode khusus yang akan dieksekusi saat membuat saat pembuatan objek. Nah, seperti biasa, kemudian kita masuk ke dalam public string get kode. Nah, di sini kita mengenerate si getter. Nah, kenapa hanya get kode barang? Karena saat diminta dalam si jurnal itu, kita diminta untuk input kodenya saja. Kemudian saat kode diinput, dia akan memunculkan hasilnya. Nah, kemudian kita seperti biasa menggunakan override. Nah, di sini poin pentingnya itu terletak pada fungsi compare to. Nah, fungsi ini kita override sesuai dengan kebutuhan kita, atau dengan kata lain isi dari fungsi ini kita buat
ketika suatu objek dibandingkan berdasarkan properti yang mana. Nah, properti yang mana itu yaitu barangnya ya, si kelas barang ini. Kemudian kita menggunakan juga si toString. Nah, si toString ini digunakan untuk mendapatkan objek string yang mewakili nilai dari si nomor objek. Kemudian kita masuk ke bagian si main. Nah, di main ini kita akan memanggil si kelas pojok barang tadi dalam sini untuk dicetak. Nah, saya di sini menggunakan package yang sama, yaitu package example. Kemudian saya di sini mengimport java.util bintang. Saya akan mengimport semua bentuk metode, karena tapi di sini yang akan kita gunakan yaitu metode ArrayList, collection, dan juga scanner ya. Java.util scanner, Java.util ArrayList, Java.util collection. Nah, di sini menggunakan public class, saya beri nama main. Seperti biasa saya tulis public class static void main. Nah, di sini saya menggunakan scanner. Nah, scanner ini fungsinya apa sih? Scanner ini fungsinya untuk melakukan pemanggilan saat kita ingin mencetaknya ke dalam compiler ya. Saat kita compile, dia akan mencetak si masukan ya. Bisa berikan nama masukan, kemudian new scanner system.in. Nah, di sini masuklah ke bagian si ArrayList. Nah, ArrayList ini dia akan menampilkan array dari si barang, dari kelas si barang ini. Kemudian saya beri nama list barang, kemudian dengan new ArrayList. Nah, di sini kita gunakan fungsi si list barangnya ya, karena semua yang ada di sini ini akan kita tampung ke dalam list barang. Jadi kita semua yang ada di sini akan kita tempatkan di dalam list barang. Kemudian .add. Nah, kita tambahkan, kita tulis satu persatu barangnya, new barang. Di sini ada kode barangnya A010, kemudian ada nama barangnya, Bude Mukacino, kemudian ada keterangan jenis barangnya, yaitu jenis barang kopi, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian kita lakukan juga untuk barang yang kedua, yaitu ada permen kaki dengan kode barangnya A011, kemudian jenis barang makanan, dan juga jumlah barang, dan juga untuk seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan string. Nah, tipe data string ini saat kita ingin memasukkan si kode barang. Kenapa saya berikan nama kode barang? Karena saat kita ingin menampilkan hasilnya, itu kita diminta untuk menginput si kode barangnya. Karena jika studi kasus warung Budia itu kita harus memanggil kode A010. Nah, di sini kita tulis masukkan .nextLine. Nah, nextLine ini dia akan turun ke bawah ya. Jadi dia akan menampilkan ke bawah, kemudian kita tulis. Nah, di sini masuklah ke bagian si searchingnya ya. Jadi barang belanjaan sama dengan search barang. Nah, dia akan melakukan search barang di mana? Di dalam list barang. Dan apa yang akan dicari yaitu kode barangnya. Kemudian dia akan mencetak si belanjaan ini tadi. Tapi sebelum itu kita masuk ke bagian si private static. Nah, sini private static barang, kemudian search barang. Nah, dia akan memanggil search barang, kemudian ada si ArrayList. Nah, ArrayList ini tadi yang dari awal ada dari kelas si pojok itu, pojok barang, kemudian kita beri nama daftar barang, kemudian kita menggunakan parameter string kode karena yang akan dipanggil itu hanyalah kodenya saja. Kita akan lihat waktu kita akan masuk ke bagian collection. Nah, sini masuklah ke barang result seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam collection. Nah, collection sort kita akan memanggil si daftar barangnya ya. Daftar barangnya itu kan tadi berisikan kode nama barang, jenis barang, dan jumlah barang. Dan di sini kita menggunakan integer index ya. Integer index kita akan mengurutkan sesuai dengan metode sorting ya. Dia akan mengurutkan si data daripada si barang tersebut. Kemudian kita menggunakan collection.binary search. Nah, dia ini akan mencari si kode itu, si barang tersebut berdasarkan apa. Nah, apa itu di sini yang dimaksud adalah kode barang, karena dalam instruksi jurnalnya itu kita hanya menginput si kode barangnya saja. Nah,
Kemudian di sini ada daftar barang, new barang. Kemudian kita tulis yang pertama itu kode. Nah, kode ini kita tetapkan karena si inputnya itu hanya meminta sebuah kode. Kemudian ini kita beri 0 karena kita tidak membutuhkan dalam inputnya. Kita juga tidak membutuhkan jenis, jadi kita nolkan saja. Dan juga kita tidak membutuhkan jumlahnya dalam input itu, jadi kita nolkan saja. Kemudian result, ini hasilnya daftar barang yang .get index. Nah, indeksnya ini akan dicari tadi ya, mendapatkan si indeks tersebut dari kodenya ini. Nah, kemudian return to result. Saat kita jalankan, maka saat kita masukkan sesuai daripada si jurnal, kita masukkan inputnya itu A010. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan nama barangnya, kemudian ada juga jenis barangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.